gue pernah gini gue ngalamin. Gue guntingin salah satu komedian sih, dan dia itu ternyata punya idol atau host lo make upin? ada host, ada penyanyi, ada news anchor juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up man? Kembali lagi bersama gue Marvin di Podcaster seru, nonton sampai habis. Nah, di video gue kali ini gue kedatangan bintang tamu. Kalau kalian ngeliat artis tampil, ya mukanya pasti bagus dong, make upnya, gaunnya pasti bagus dong penampilannya. Dan dibalik itu semua ada tangan kreatif dan tangan karya MUA. Langsung aja kita panggil Fahmi. What's up man? Yo Marvin. Yoi, bawah atas, cakep. Dance man. Kak Fahmi, apa kabar? Baik Marvin. Baik, Marvin apa ya. kabar? Oh baik, gila. Sekarang kita bertemu lagi, udah lama kita gak ketemu. Oh, lama banget. Kak Fahmi, tolong dong ceritain awal pertama kali Kak Fahmi mulai berkarir di dunia MUA. Atau memang Kak Fahmi udah fokus di MUA atau baru mulai-mulai? Gimana sih prosesnya? Enggak sih, awalnya bukan dari MUA ya kan. Jadi gini, story-nya kan tahun 98 dulu tuh. Waktu kacau. Waktu kacau, iyalah gitu, zaman reformasi, ada apa-apa gitu. Awalnya gue gak di MUA atau yang kayak gitulah ya. Kayak hairstylist atau apa gitu. Dulu gue masih kerja kayak di supermarket atau apa gitu, di swalayan kayak gitu. Jadi pas 98 itu karena gue kena dampak pengurangan lah ya. Akhirnya gue banting setir ke situ, karena di situ gue menemukan akhirnya gitu kan. Gue kerja di salon, dari salon gue ngerjain apa tuh, ngehandle cutting rambut, semua gitu kan. Dan gue belajar juga make upnya. Dan dari situ juga gue akhirnya gue ngumpulin uang tuh buat belajar kan. Belajar make up, betul, sampai akhirnya profesional gitu. Ya, good. Yes. Jadi lo pribadi waktu dulu itu, waktu belajar itu modal sendiri berarti ya? Modal sendiri, gue ngumpulin uang sendiri waktu zamannya gue masih kerja. Dan survive lah deh. Ikut kursus. Iya, betul. Akhirnya pelajaran yang lo ambil berhasil lo adaptasiin. Alhamdulillah, iya, gue aplikasiin sama kerjaan gue sekarang. Oke, dan awalnya lo berkarir otomatis ada dong cibiran. Banyak. Jadi udah cibiran? ngalamin lah gitu. Jadi kalau zamannya dulu, zaman dulu kelihatan tua banget ya Kak. Lu relax sembari ngerokok nggak apa-apa. Oh iya Kak. Biar santai nyalain rokok. Gue nggak enak cuy, kerjanya apa? Ceritanya zaman dulu terus gitu. Terus sama zaman dulu. Kalau cerita zaman yang sekarang tuh, gue yang di balik layar sekarang, jadi gue pernah gini gue ngalamin. Gue guntingin salah satu komedian sih, dan dia itu ternyata ikut kompetisi gitu kan. Awalnya dia jadi sebelum jadi komedian juga kan. Gue mau nyebutin sih. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Cuma udah gue ngalamin sama dia. Jadi gue pas gue gunting dia, dan gue pakai clipper saat itu karena cowok si artisnya itu. Gue guntingin, ternyata kan gue belum selesai. Ternyata besoknya dia tuh mau syuting. Karena gue belum selesai, gue pakai satu ukuran dong. Ternyata kan di clipper lu itu ada ukuran, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai 18 atau 16 gitu kan. Pas gue pakai nomor 1, karena gue belum selesai, dia udah panik duluan dong. Ternyata dia udah, kata orang juga star syndrome lah ya, gitu, karena agak dia ribet ya? banget. Nah itulah gue ngalamin, dan di situ gue shock juga sih. Wow, ternyata seperti ini gitu. Oh iya, nggak boleh, mesti hati-hati. Bener gitu. Jadi waktu pertama kali lo mulai, lo berapa bayaran pertama kali lo terima? 30.000 pernah gak kayak gitu, kayak di bawah 50.000? Di bawah 50.000 ya? Belum sih, gua 75.000. Gila sih itu, tawar menawar banget itu. Banget. Dan gimana ceritanya? Dan ceritanya gini, dia ada buat acara wisuda sih kayak gitu. Cuma budgetnya 75 katanya gitu. Mau nggak Mas gitu, karena buat pengalaman kan. Akhirnya gue ambil, tapi ternyata gue tekor, dan dari situ gue ngalamin ongkos lu itu? Iya bener-bener. Oke. Itu lebih dari 75 gue ongkos juga gitu. Dan terus gimana proses lu masuk ke dunia televisi?
Awalnya gue freelance dulu. Di salon gue udah agak boring, kerja di salon gue gua udah boring waktu itu 2014-an lah ya. 2014 ke gue freelance dulu di salah satu brand makeup gitu. Terus? Dan setelah itu ada yang lihat kinerja gue lah, akhirnya diambil di salah satu brand dan sekarang gue jadi karyawannya gitu lah. Oh, jadi kalau di televisi itu makeup itu karena ada bosnya juga gitu. Ada bukan bosnya. emang lu mendaftarkan diri untuk makeup enggak? Bukan. Oh, di bawah. Di bawah karena ngelihat kinerja kita seperti itu. Umumnya yang sekarang lo makeupin siapa aja sih maksudnya? Banyak sih kayak orang yang kayak Indonesian Idol, ya kayak gitulah kompetisi. Orang terkenal gitu. yang paling pernah lo makeupin siapa? Yang terkenal bener-bener lagi naik banget. Banyak sih, udah banyak, lumayan banyak sih. Kalau gue jawab satu orang lo harus bilang iya atau enggak. Lesti Gue handle hairdo. Sehairdo itu rambut. Oke. Styling rambutnya. Saat itu dia masih belum pakai hijab dan dia masih baru keluar dari jadi juara kompetisi itulah. Oh, gitu. Kemarin ulang tahun tuh ya gak sih? Iya bener. Lu hadir? Kagak. Oh kagak. Sibuk juga gue. Di belakang layar. Di belakang layar. Banyak banget itu ya. Banget. Dan orang-orang tertentu lah yang di depan gitu. Penyanyi doang atau host lo make upin? Ada host, ada penyanyi, ada news anchor juga. Oke. Kalau host kayak siapa sih tuh? Jarut apa sih? Jirayut. Itu host. Apa lagi sih? Itu anak-anakan gue. Iya. Oh, karena saking deketnya kan jadi kayak udah adek kakak lagi tuh. Karena dia kan pendatang gitu dari orang luar ya ke sini. Thailand ya dia? Kan orang Thailand. Jadi kayak gitu. Jangan deket aja sih. Siapa sih waktu itu yang lo make upin paling sulit itu seperti apa? Apa bentuk muka atau memang karakter tengkorak mukanya? Bang. Mukanya apa ya? Tengkorak. Iya, maksudnya ada kerasi ya sih? Kayak palanya gepeng gitu enggak? Enggak sih, memang kita kalau sebelum make up kita harus tahu karakter dari kulit juga kan kita harus tahu, terus yang bentuk wajah gitu kan, itu banyak jenisnya dan banyak macamnya gitu kan. Ada oval, persegi dan kotak kayak gitu ya, kita harus tahu lah kalau. Tahu ya. Warna kulit juga pasti. Warna kulit, jenis kulit, ada berminyak, ada normal, ada kering. Oh gitu. Dan kita bisa ituin aplikasinya beda-beda. Kalau untuk brand makeup yang lo pakai standar gak sih harganya? Brand makeup yang pakai. Maksudnya kayak di under 200 atau berapa? Macem-macem gue, macem-macem. Dari yang biasa, yang low juga ada, yang dari harganya. Tergantung harga. Tergantung harga gue. Ada yang 50 sampai 200 atau lebih. Atau under 100. Apanya nih? Makeup lo, alat-alatnya, sorry. Alatnya dari satu item aja sih. Kalau misalnya yang murah ada yang kayak 50. Belanja make up paling mahal pernah habisin berapa duit? Berapa ya gue? Maksudnya kayak lo gue biasanya saat ini sih paling kayak dua item gitu. Kalau misalnya yang nyicil gitu. Kalau misalnya pernah belanja dalam jumlah besar pernah sih kayak kayak 25 juta. Wah gila, abang lo punya cewek mau cakep. Lu yang banyak nuntut, serius dah. Dan itu cuma berapa item gue dapet. Cuma berapa item gue dapet. Berarti brand yang mahal ya? Brand yang mahal. Oke. Karena dari satu item aja itu ada yang 1,5 juta gitu. Jadi buat kalian yang pengen cewek cantik, yang pengen banget cewek lu tampil maksimal setiap hari, lu modalin 25 juta. Baca. Ngechat es kayaknya sih. Pam, tapi kalau lu pribadi setelah mengalami banyak proses nih dari awal berkarir gitu, pencapaian sekarang yang paling menarik ya kalau menurut lu? Pencapaian sekarang, ya alhamdulillah sih. Atau lu pengen ada lagi di up itu? Manusiawi sih ya, kalau manusiawi kalau pengen lebih dan lebih gitu kan. Yang sekarang juga gue udah mensyukuri sih, alhamdulillah orang udah sedikitnya udah banyak tahu tentang gue lah ya kan. Gitu ya. Ya pengen sih gue ngasah ilmu lagi, gue pengen belajar lagi dan di sini juga gue masih banyak kekurangannya sih. Yang lu gitu. Pengen pencapaian lu kan kalau sekarang menurut gue ya udah harapan terbesar, masih lu udah jadi makeup artist, diundang beberapa stasiun TV dan memang lu juga make upin artis yang lagi naik gitu. Iya, kalau lu pribadi
lu punya harapan tinggi atau lu punya kelas make up atau lu punya galeri atau lu punya apapun itu ya harapan lo yang paling besar? Bini lu apa kabar? Oh, bini gue sehat. Belajarnya malu ya? Belajar sama gue. Gue inget dari nol ya. Iya bener. Jadi lumayan kan lebih sukses dari gue kan. Dia berhasil. Tuh ternyata istrinya Marvin lebih oke dibanding pengajarnya. Oke. Nah, jadi coachnya. gue sama lo ya belajar ya. Iya, Oke, tahun berapa itu? 2000. Udah tua dong. 2016-an gue inget kok. 16 ah? 16 apa 18? 16 deh kalau nggak salah. 16 ya. Kan gue baru jadian sama dia. Emang berapa sih umurnya sekarang? Dia sekarang udah 27 bini. Lu berapa? Gue 28 masuk. Oh gitu. Kayak 25 ya? Bener banget. Fam. Terus jadinya gue mau nanya sama lu. Apa? Jadi harapan lu apa? Punya galeri? Harapan gue, iya sih kayak gitu. Gue justru gue pengennya apa? Pulang kampung lah kalau misalnya kayak di sini mungkin bisa ada regenerasi lagi kayak gitu. Oh, pengen dari tim lu juga lu didik mereka atau memang lu berharap ada orang yang belajar sama lu terus dan itu posisi lu sekarang? Orang di kampung lah, pengennya yang di kampung-kampung gue pulang kampung aja deh gitu. Karena lu pengen berkembang di kampung jadinya. Kalau di sini gue juga udah yakin sih karena secara kan gue di sini udah lumayan menemukan linknya seperti itu dan gue udah lumayan covered lah gitu gue di sini. Terus yang cita-cita gue itulah pengen buka galerinya di kampung, nggak di sini. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada job di sini ya gue ambil tetap kayak gitu. Cuman untuk space-nya itu lokasinya di kampung. Yes. Dan ada edukasi pengajar mereka gak? Ngajarin orang-orang pengen. Oh, maksudnya kayak buka kursus kayak gitu. Karena sekarang kan kalau belajar pun dari YouTube juga kadang bisa kan, dari lihat tutorial dan itu orang yang ngelihat aja bisa langsung aplikasiin suka, kan. Lihat tutorialnya. Latih challenge, gokil tuh. Itu kalau menurut lu itu make up karakter ya? Iya sih. Temen gue tuh. Temen gue. Oh dia? Oh iya, make up karakter ya. Bener-bener karakter lah. Lu bisa? Bisa lah. Sombong amat. Apa aja? Semua karena udah profesional jadi harus lu mau make up beauty, make up karakter. Make up tradisional juga kan ada gitu kayak. Kalau muka gue lu make upin jadi rumah kosong bisa? Bisa lah. Bisa. Kosong banget dong berarti. Kosong. Oh, kayak lu matanya soplen ini kan. Soplen putihnya doang. Nah itu kosong. Oh, kosong. Jadi apa namanya? Lu punya harapan untuk buka galeri di kampung dan mengajarkan orang untuk make up ya? Iya. Buka kursus kayak gitu ya. Oke, gue mau nanya. Kalau seandainya di luar lo jadi make up artis di belakang layar, kalau seandainya ada orang pengen booking lo, harganya berapa? Gue sebutin ya, lu tinggal nyebutin doang. Jangan. Enggak, bukan, maksudnya bawah atas gitu. Jangan. 10 juta di bawah. 10 juta. 10 juta di bawah gue masih. masih. Karena di atas langit masih ada langit bener. gitu. 10 juta di bawah. Gue langitnya masih di bawah. Jadi buat kalian kalau seandainya memanggil doi, siapin duit 10 juta di bawah. Untuk tampil kayak gitu. Apa tuh? Kayak gimana? Kayak biasa kan, make up beauty aja kan. Kalau misalnya lu ada acara di bawah 5 juta kok masih bisa. Oh, masih bisa nego ternyata. Itu muka udah pasti cantik tuh. Pasti dong, dijamin. Iya. Kalau lo sekarang lihat dunia make up yang lo lihat sekarang, maksudnya kayak banyak orang bikin contoh ada beauty yang dulu tuh yang pakai balon, apa sih tuh? Iya tuh. Beauty blender blend gitu yang pakai balon. Bang. Terus sekarang naik itu. Kalau menurut lo itu memang kreasinya bagus atau memang faktor laki sih? Enggak, itu mah faktor keberuntungan dia aja laki sih. Ya? Iya, karena basicnya kan dia nggak ini kan nggak make up. Dia cuma lihat aja. Dia cuma karena nggak ada alat untuk aplikasi, dia pakailah itu balon, dan itu kalau misalnya kita sebagai orang make up, wow gitu kan. Kaget maksudnya. Berarti lebih ke unik ya atau memang uniknya unik gitu. Atau beda bodoh gitu. Gani. Maksudnya ya, balon ya. Yang kayak gitulah Pak. Gitu-gitu. Bener. Yang 2 jam diem nggak makan. Bener. Kita susah ya. Oke. Jadi harga di bawah 10 juta kalian bisa untuk join sama Kak Fami. Dan lo sendiri apa nih yang pengen lo kasih edukasi ke penonton saat ini? Apa maksudnya buat kalian yang pengen mencoba sesuatu apalah? Dimulai dari sekarang. Bagi semuanya yang nonton YouTube-nya Dems Project ya. Dems man. Jam. Dems man. Oke, lanjut.
Lu kalau misalnya ada kemauan, lu tetap asa terus, cari ilmu terus, tetap semangat. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Di saat lu jatuh, lu tetap harus bangkit dan harus semangat gitu. Good. Kurang ya cuy? Lagi dong. Lagi ya? Apalagi ya? Kalau make up maksudnya Ruli kemana? Harus make up belajar atau memang make up? Iya, kalau untuk belajar make up Salah apa tuh? yes, terus diasah lah Terus gitu. biasanya nggak nentuin brand maksudnya untuk apa-apa gitu. Enggak, karena Nah. sekarang pun produk lokal pun udah lumayan Cakep. bagus. Good bagus lokal. gitu. Lokal udah bersaing ya. Iya, lu harus cinta Indonesia juga. Good. cuy. Love it. Iya. Dems. Damn. Terus lo pribadi kan udah mulai nih pencapaian udah berhasil, lo juga punya planning ke depan panjang, maksudnya lo bakal punya galeri dan lain-lain seperti itu. Iya itu. Oke, dan gue mau ngasih pertanyaan sama lo dan lo harus jawab dengan cepat. Apa tuh? Oke, dimulai dari sekarang. Apa? Coba. Sepatu atau jam? Sepatu. Sepatu. Mm. Kacamata atau tidak? Kacamata. Kacamata. Oke, jaket atau kaos? Kaos. Kaos. Celana pendek atau celana panjang? Celana panjang. Dibuka atau ditutup? Ditutup. Ditutup. Di luar atau di dalam? Dalam. Dalam. Gila. Apa sih? Enggak, Di dalam maksudnya apa? Di dalam gitu, maksudnya di dalam Oh? rumah. Oh, dalam rumah. Oke. Gimana maksudnya nggak ada main keluar? Gua expect-nya lain Oh cuy. ya, oke. Rusak udah. Lu. Dari dulu nih kayak gini, cuy. Oke. Sepatu atau sendal? Sepatu. Berhenti make up atau buka salon? Belajar makeup terus. Belajar make up terus. Oke, pamit, thank you. Sama-sama. Udah nih. Belum man. Dan buat kalian langsung aja follow Instagram gue Marvin 2_24 Dems_20 dan follow Instagram siapa? Follow Instagram gue nugraha.fahmi. Wow, Jangan dan lupa. kalian bakal ngeliat tuh siapa aja yang di make upin sama Kak Fahmi. Yes. Dan kalian bisa ngeliat keseharian dia yang agak-agak sakit sih, joget-joget TikTok aja. Apa pun dilakuin sama dia, buat ngilangin bete kok. Betul. Lah sambil standby. standby biasanya sambil standby. Sambil standby. Gue biasa main TikTokan lah sambil nunggu waktu. TikTokan. Terus kalau misalnya yang harus ada di touch up, ya gue lari lah di Oh, TikTok gitu. yang gue putusin gitu. Esther, Podcast terus, nonton terus sampai habis. yoi. Amin. Oke. Dan gue Marvin, undur diri. Dan gue juga Fahmi undur diri. Padahal dia main TV loh, tapi masih kartu. Dan teknologi kurang cuy. Thank you for watching. Jangan lupa like. Pun ya. Jangan lupa Like, subscribe, and comment. Iya. Jangan lupa. Benar. Oke, gue Marvin pamit. Pamit. Thank you Dadah. for watching. Thank you ya guys.